Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sejenak kita mendengarkan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu sendiri artinya menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Baik urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan kesehatan, itu kita serahkan hanya kepada Allah. Setelah apa? Setelah kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Setelah menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, baru kita ini bertawakal kepada Allah. Kalau orang bertawakal tapi masih bermaksiat, ya tentunya dengan kemaksiatan itu akan mendatangkan masalah dalam kehidupannya. Maka di sini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih larziktum kama turzaqut tayr tabdu khimasan wa turhu bitanan." Jika kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya tawakal. Jadi haqqa tawakkul itu yang tawakal betul-betul tawakal, bukan sekedar di lisan sini tawakal, bukan. Tapi memang tawakal itu tanamkan dalam hati, sepenuhnya itu seluruh urusan hanya diserahkan kepada Allah. Kalau orang itu betul-betul tawakal, apa kata Nabi? La ruziktum kama turzaqut tayr. Maka sungguh kalian, ini kata la ruziktum, kalian akan diberi rizki seperti seekor burung diberi rezeki. Kalau kita ini betul-betul tawakal kepada Allah, tawakal yang betul-betul dari hati, bukan sekedar hanya di lisan, maka kita akan dikasih rezeki seperti burung. Burung itu enggak pernah sekolah, tapi rezekinya dijamin. Ya, takdu khisaman khimason, takdu khimason waturuhu bitonan. Pagi-pagi ia pergi dengan perut kosong, sore hari ia kembali dengan keadaan perut kenyang. Coba, ini tawakalnya seekor burung yang selalu zikir kepada Allah, karena seluruh makhluknya Allah, mereka beribadah menurutnya. Cara mereka masing-masing, yang kita sendiri tidak tahu ibadahnya para binatang, termasuk burung. Cuma kata para alim ulama, di antaranya burung ini 24 jam non-stop zikir kepada Allah. Burung ini nggak pernah maksiat, ya, nggak pernah maksiat.
Ya, burung itu salah satu makhluk yang senantiasa ingat kepada Allah. Makanya tidak pernah memikirkan bagaimana rezeki untuk besok, untuk bulan depan, untuk tahun depan, itu nggak pernah berpikir. Yang penting berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya, maka kita ini jangan kalah sama burung. Kenapa Nabi ini yang dicontohkan burung? Ya karena burung itu memang ya mudah dipahami. Ya, kerjanya cuma makan, terus tidur, terus kawin. Itu burung. Kita ini jangan khawatir ya, selama kita ini ya selalu taat kepada Allah. Yang penting jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah, insya Allah ya rezeki kita akan selalu dijamin oleh Allah. Kesehatan kita akan dijamin oleh Allah. Keluarga kita akan dijamin oleh Allah. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih, kata Nabi Musa bertanya, ya Allah bagaimana keluarga saya ini mau saya tinggal? Maka Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk memecahkan sebuah batu yang ada di sisinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memukulkan sebuah batu besar yang ada di sisinya, seketika itu juga langsung batu yang besar itu dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga batu yang besar tadi terpecah belah, hancur, tapi masih menyisakan sebuah batu. Allah perintahkan lagi, Musa pukul itu batu. Oleh Nabi Musa pukul lagi, pecah lagi, hancur. Tapi ketika batu itu hancur, masih menyisakan sebuah batu, makin mengecil. Kemudian Allah perintahkan lagi, hai Musa pukulkan tongkatmu itu kepada batu tersebut. Maka Nabi Musa pun memukulkannya, sehingga batu tadi terpecah, menyisakan sebuah batu yang kecil. Ketika menyisakan sebuah batu yang kecil, Allah perintahkan lagi untuk memukulkannya. Ketika dipukul itu batu terpecah, ternyata di dalamnya ada seekor ulat yang sedang asik memakan dedaunan yang masih hijau. Ulat tadi sambil berzikir, subhanaman yaroni wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadkuruni wala yansani. Ini ulat bertasbih kepada Allah. Subhana man yaroni, maha suci Allah yang telah melihat aku. Wa yasma'u kalami, yang telah mendengar perkataanku. Wa ya'rifu makani, yang telah mengetahui tempat tinggalku. Masya Allah. Wa yadkuruni, dan yang selalu ingat kepada aku. Walayan sani, kata ulat, yang tidak pernah melupakan aku. Masya Allah. Melihat ulat yang sedang berzikir seperti itu, langsung Nabi Musa alaihissalam sujud kepada Allah. Ulat yang berada di tengah-tengah batu berlapis-lapis masih asik memakan dedaunan yang masih hijau. Disitulah Nabi Musa imannya semakin meningkat. Maka ini pelajaran bagi kita, kalau kita ini selama ya menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian kita tawakal, ya insya Allah semuanya akan dijamin oleh Allah. Karena tawakal itu perintah Allah. Fatawakal Allah. Kemudian innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
tawakal. Di saat orang itu ya betul-betul taat kepada Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah, syariat sudah kita jalankan, berusaha untuk mencari rizki yang halal ya, tapi awalnya kelihatannya bukan untung malah buntung. Tapi ini kita hanya serahkan kepada Allah. Fahuwa hasbuh, nanti Allah kasih jalan keluarnya. Maka ayat yang tentang gimana ayatnya? Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong dan penyelamat. Kalau kita ini sudah bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, cukup Allah sebagai penolong dan penyelamat. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya sampai ke tepi pantai, sudah mentok. Kanannya gunung, kirinya gunung, di belakangnya Fir'aun dengan balan tentaranya. Sehingga kaum Nabi Musa ketakutan sampai mengatakan inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, pasti kita tertangkap karena sudah depan laut, kanan kiri gunung, di belakang Fir'aun dengan balan tentaranya. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa yakin, karena Nabi Musa merasa ya orang yang senantiasa taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, Allah nggak akan sia-siakan, ya, Allah tidak akan sia-siakan. Kalla, maka kata Nabi Musa, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersama kami yang akan memberikan jalan keluar. Coba Nabi Musa tuh yakin ya, walaupun secara zahir sudah mentok depan laut, kanan kiri gunung, di belakang Fir'aun dengan balan tentaranya. Nabi Musa yakin, gak takut sama sekali, pasti Allah memberikan pertolongan. Nah, itu baru tawakal ya, diserahkan hanya kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan kala, sekali-kali tidak, gak mungkin Allah menyia-nyiakan. Begitulah sikap orang beriman. Ketika kita ada masalah, jangan khawatir. Selama kita ini taat kepada Allah, yang wajib kita jalankan, yang sunnah juga kita jalankan, kemudian tidak maksiat, insya Allah masalah apa saja semuanya akan diselesaikan oleh Allah. Itu sikap orang beriman itu tidak perlu takut. Masalah apa saja yang dihadapi, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan atau masalah sakit, itu akan diselesaikan oleh Allah kalau kita ini betul-betul tawakal kepada Allah. Tawakal ini setelah apa? Setelah taat ya. Bukan orang tuh maksiat kemudian ya saya serahkan kepada Allah ya, atau kita ini berhubungan dengan riba baru tawakal, saya serahkan hanya kepada Allah. Nah, ini nggak bisa. Sudah berhubungan dengan riba baru tawakal kepada Allah, nggak akan datang pertolongan Allah. Ada penghambatnya, yaitu kita berurusan dengan riba. Riba itu apa? Yang mengajak perang kepada Allah, berbalik. Ya, orang main riba itu malah berbalik. Kata Allah mengajak perang kepada Allah, bukannya datang pertolongan, malah mengajak perang kepada Allah. Nah, orang ngajak perang kepada Allah, siapa yang menang? Ya, siapa yang menang? Ya Allah, jangankan Allah, ya dengan siapa? Hercules pun ya kita ya KO. Ya. Apalagi Allah SWT yang menciptakan raja-raja, yang menciptakan dunia. Maka ini pelajaran bagi kita bagaimana kita ini senantiasa istiqomah dalam taat kepada Allah. Kemudian jangan sekali-kali kita ini bermaksiat kepada Allah.
Allah. Baru nanti kita tawakal, semuanya diserahkan urusannya hanya kepada Allah. Insyaallah ya. Nggak perlu kita nih takut, khawatir masalah rezeki kita, masalah anak-anak kita, nanti sepeninggal kita kumaha masa depan anak, nggak perlu khawatir. Selama kita nih takwa kepada Allah, kita serahkan hanya kepada Allah. Insyaallah. Nah, bahkan orang-orang yang senantiasa taat dan istiqomah, tatanazzal alaihimul malaikatu wala takhafu wala tahzanu. Ala takhafu wala tahzanu. Kamu jangan takut ya. Kamu jangan sedih mengenai istrimu, mengenai anak-anakmu, mengenai cucu-cucumu. Enggak perlu khawatir ya. Enggak perlu khawatir, kata malaikat. Dihibur ketika orang mau sakaratul maut itu, dihibur oleh malaikat. Ala takhafu wala tahzanu, kata malaikat. Kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu khawatir. Allah yang akan menjaga. Ya, nanti masa depan anak saya gimana? Ya, setelah saya meninggal nggak perlu khawatir. Nanti kalau saya meninggal nanti cucu saya siapa yang jaga? Nggak perlu khawatir. Allah yang menjaga. Kalau kita ini selalu berbuat baik kepada Allah, Allah pun akan berbuat baik kepada keluarga kita. Tapi kalau kita dengan Allah kurang baik, yang fardu-fardu sering kita tinggalkan, termasuk mencari ilmu agama, kita dianggap itu hal biasa, nanti akan terasa ya di saat kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak taat kepada Allah. Ya, apalagi kalau anak kita bermaksiat kepada Allah, naudzubillah, maka dosanya itu akan menambah susah bagi orang tuanya. Naudzubillah, menambah susah. Sudah orang tua di alam kubur itu karena amal yang sedikit jadi susah, tambah lagi susah, tambahan dari siapa? Dari anaknya. Maka inilah kita nih kalau nggak taat, betul-betul nggak taat nih, dan orang-orang sangat-sangat rugi. Karena orang tuh kalau taat kepada Allah hakikatnya kembali untuk dirinya sendiri, supaya diri kita menjadi mulia baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak kita pun nggak perlu kita khawatirkan, cucu-cucu kita pun tidak perlu kita khawatirkan. Ala takhafu wala tahzanu. Ya, kamu jangan bersedih ya, jangan bersedih. Insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita akan senantiasa dijaga oleh Allah. Ini kembali masalah tawakal, apalagi masalah rezeki ya. Selama kita ini masih hidup, nggak mungkin ya, nggak mungkin kita sampai kelaparan, itu nggak mungkin ya. Ulat saja yang di tengah-tengah beberapa lapisan batu masih asik makan dedaunan yang masih hijau. Burung saja yang nggak pernah sekolah, nggak memikirkan nanti besok makan apa, yang penting dia pergi aja pagi hari, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Nah, sikap orang beriman itu harus lebih daripada binatang. Jangan kalah dengan burung. Kita harus yakin kalau kita ini taat, sholat berjamaahnya dijaga, apalagi kita istiqomah istighosah, yasin setiap pagi, banyak meluangkan waktu untuk masjid, duduk dalam taklim ya, kemudian nggak maksiat, nggak mungkin. Kalau rezeki kita ini seret itu tidak mungkin. Kalaupun seret itu hanya sementara. Saya ingatkan, kalaupun seret itu hanya sementara, sebagai ujian ketika orang beriman disusahkan sedikit masalah ekonominya, sebenarnya itu sebagai kasih sayang Allah. Untuk apa? Sebagai kifarat, penghapus dosa. Cuma kita kadang nggak merasa kalau kita ini sedang dikasih anugerah Allah. Karena orang tuh kalau nggak ditegur seperti itu biasanya pohon. Betul nggak? Orang tuh kalau sudah diuji, nah baru dia eling Allah. Nah, disinilah kalau kita ini disusahkan sedikit masalah ekonomi, itu hakikatnya anugerah daripada Allah. Supaya apa?
supaya dengan kita ini susah payah mencari rezeki, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan ada satu dosa yang sulit untuk diampuni. Sulit untuk diampuni. Dengan sholat nggak bisa, dengan puasa ora iso, dengan baca Quran nggak bisa, istighfar pun nggak bisa. Ternyata dosa itu bisa diampuni di saat seorang hamba bersusah payah mencari rezeki yang halal. Masya Allah. Nah, di saat kita ini bersusah payah mencari sesuap nasi, kita susahnya gitulah menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Setelah itulah kita tawakal. Nah, datangnya pertolongan Allah ketika kita ini menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Insyaallah ya. Pokoknya jamaah syukur nggak perlu khawatir masalah rezeki, asalkan kita ini orang taat kepada Allah, insya Allah rezekinya akan dijamin oleh Allah. Adapun kalau kita nih disusahkan, itu hanya sementara, dan susah itu sifatnya bukan sebagai hukuman, tapi sebagai anugerah daripada Allah, supaya asbab kita ini susah dalam mencari rezeki, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Kalau hewan saja rezekinya dijamin oleh Allah, kerbau rezekinya dijamin oleh Allah, terus apalagi domba rezekinya dijamin oleh Allah, ayam rezekinya dijamin oleh Allah, burung nih ya rezekinya dijamin oleh Allah. Burung itu nggak pernah memikirkan besok makan apa. Ya Allah gerakan. Yang punya burung itu pagi-pagi udah sibuk. Nah, yang sibuk yang punya burungnya nggak pernah sibuk memikirkan besok makan apa, betul nggak? Pokoknya zikir aja burung tuh. Makanya kalau burung tuh bunyi sebenarnya itu hakikatnya sedang zikir ya, zikir yang hanya diketahui oleh Allah ya. Ya yang tahunya hanya burung saja. Nanti kalau kita ini tahu bahasa burung, nanti malah dilepas lagi burungnya. Mas, tolong dong dilepasin. Ya, makanya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita sifat tawakal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.